Sejarah Bank Indonesia. Pada tahun 1600, abad ke-16, kedatangan bangsa Eropa ke Asia Tenggara dalam misi mencari rempah-rempah. Di Nusantara telah berdiri kerajaan-kerajaan yang telah memiliki mata uang sendiri. Selain itu, beredar pula mata uang asing seperti pisis dari Tiongkok yang mendominasi peredaran uang. Tahun 1602, maskapai dagang. Pembentukan maskapai dagang Verenigde Oost-Indisch Compagnie yang dikenal dengan nama VOC atau Persekutuan Dagang Hindia Timur. Mata uang rial Spanyol masuk ke Nusantara. Tahun 1603, VOC bertujuan untuk membuka perdagangan di Nusantara sekaligus menghancurkan dominasi Portugis. Namun, tujuannya tersebut gagal. Tahun 1746, bank pertama di Nusantara yang berdiri untuk menunjang kegiatan perdagangan pada tahun 1746 adalah Bank Van Coren. Bank ini memiliki tugas untuk memberikan pinjaman dengan jaminan emas, perak, perhiasan, dan barang-barang berharga lainnya. Pada tahun 1752, Bank Van Coren disempurnakan menjadi The Bank Van Coren and Bank Van Liening. Bank ini bertugas memberikan pinjaman kepada pegawai VOC agar mereka dapat menempatkan dan memutar uang mereka pada lembaga ini. Hal ini dilakukan dengan iming-iming imbalan bunga. Tahun 1818, penutupan Bank Van Coren and Bank Van Liening karena krisis keuangan. Tahun 1828, pendirian De Javans Bank yang nantinya menjadi cikal bakal Bank Indonesia. Pada tahun 1828, pemerintah Kerajaan Belanda memberikan oktrooi atau hak-hak istimewa kepada De Javans Bank atau DJB untuk bertindak sebagai bank sirkulasi. Sebagai bank sirkulasi, DJB memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang gulden di wilayah Hindia Belanda. Oktrooi secara periodik diperpanjang setiap 10 tahun sekali. Secara keseluruhan, DJB telah melakukan 7 kali masa perpanjangan oktrooi. De Javans Bank ini merupakan bank sirkulasi pertama di Asia. Tahun 1830, ekspansi ekonomi kolonial Belanda. Untuk mengisi kas negara karena terkuras oleh Perang Jawa, Belanda memperlakukan tanam paksa di Hindia Belanda. Penyimpangan implementasi sistem tanam paksa dituangkan dalam novel Max Havelaar karya De Westdekker yang mengundang polemik kalangan masyarakat dan politikus di negeri Belanda. De Javans Bank digunakan pemerintah kolonial untuk mendukung kebijakan finansial dari sistem tanam paksa. Rentang tahun 1829 sampai 1870, DJB melakukan ekspansi bisnis dengan membuka kantor cabang di beberapa kota di Hindia Belanda, termasuk di luar Jawa, termasuk Semarang tahun 1829, Surabaya 1829, Padang 1864, Makassar 1864, Cirebon 1866, Solo 1867, dan Pasuruan tahun 1867. Tahun 1870, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Agraria yang memperbolehkan pihak swasta menanamkan modalnya pada sektor bisnis di Hindia Belanda. Hal ini mendorong kebangkitan sektor perkebunan di Hindia Belanda sehingga menjadi produsen penting komoditas-komoditas perdagangan internasional di dunia.
Akibat eksploitasi ekonomi besar-besaran oleh Belanda selama penerapan sistem tanam paksa, muncul gerakan yang disebut sebagai politik balas budi atau lebih dikenal dengan politik etis pada tahun 1901. Pada bidang perbankan, pada awal abad ke-20 banyak bermunculan bank-bank perkreditan yang bertujuan untuk mendorong perkembangan perekonomian rakyat. Rentang tahun 1870 sampai 1942, The Javers Bank membuka 15 kantor cabang di kota-kota yang dianggap strategis di Hindia Belanda, yaitu Yogyakarta tahun 1879, Pontianak 1906, Bengkali 1907, Medan 1907, Banjarmasin 1907, Tanjung Balai 1908, Tanjung Pura 1908, Bandung 1909, Palembang 1909, Manado 1910, Malang 1916, Kutaraja 1918, Kediri 1923, Pematang Siantar 1923, Madiun 1928. Tahun 1942, pada masa pendudukan Jepang. Pada masa pemerintahan militer Jepang, DJB dilikuidasi. Tugas DJB sebagai bank sirkulasi di Indonesia kemudian diganti oleh Nanpo Kaihatsu Ginko atau NKG. Tahun 1942, pada masa Hindia Belanda. Pada tahun 1828, pemerintah Kerajaan Belanda memberikan oktroy atau hak-hak istimewa kepada The Javers Bank atau DJB untuk menjadi bank sirkulasi. Pada periode ini, DJB memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang gulden di wilayah Hindia Belanda. Oktroy secara periodik diperpanjang setiap 10 tahun sekali. Hingga tahun 1922 telah dilakukan 7 kali perpanjangan oktroy. Pada tahun 1922, pemerintah Belanda menerbitkan Undang-Undang De Javers Bankwet. Tahun 1945, pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda berusaha menguasai kembali Indonesia melalui Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Pada masa ini, NICA mendirikan kembali DJB untuk mencetak dan mengedarkan uang NICA. Hal ini bertujuan untuk mengacaukan ekonomi Indonesia. Sesuai mandat yang tertulis dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23, yaitu berhubung dengan itu kedudukan Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas ditetapkan dengan undang-undang, maka pemerintah Republik Indonesia membentuk bank sirkulasi, yaitu Bank Negara Indonesia atau BNI. Sebagai upaya menegakkan kedaulatan ekonomi, BNI menerbitkan uang dengan nama Uang Republik Indonesia atau ORI. Keberadaan BNI milik RI dan DJB milik NICA membuat terjadinya dualisme bank sirkulasi di Indonesia dan munculnya peperangan mata uang. Pada masa ini, DJB yang dikenal dengan sebutan uang merah dan ORI dikenal sebagai uang putih. Tahun 1949. Pada tahun 1949 berlangsung konferensi meja bundar atau KMB dengan salah satu butir kesepakatan penting adalah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat atau RIS oleh Belanda. Kedudukan RIS berada di bawah Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia menjadi bagian dari RIS. Selain itu, KMB juga menetapkan DJB sebagai bank sirkulasi Republik Indonesia Serikat. Setelah Republik Indonesia memutuskan untuk keluar dari RIS, pada masa peralihan kembali menjadi NKRI, DJB tetap menjadi bank sirkulasi dengan kepemilikan saham oleh Belanda.
Tahun 1953, berdirinya Bank Indonesia. Pemerintah RI pada tanggal 1 Juli 1953 menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia yang menggantikan DJB-WED tahun 1922. Sejak 1 Juli 1953, Bank Indonesia secara resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 merupakan ketentuan pertama yang mengatur BI sebagai bank sentral. Tugas BI tidak hanya sebagai bank sirkulasi, melainkan sebagai bank komersial melalui pemberian kredit. Pada masa ini terdapat Dewan Moneter (DM) yang bertugas menetapkan kebijakan moneter. DM diketuai Menteri Keuangan dengan anggota Gubernur BI dan Menteri Perdagangan. Selanjutnya, BI bertugas menyelenggarakan kebijakan moneter yang telah ditetapkan oleh DM. Tahun 1953 pada masa ekonomi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno memperkenalkan konsep ekonomi terpimpin. Pada masa ini, Gubernur BI ditetapkan sebagai anggota kabinet dengan sebutan Menteri Urusan Bank Sentral dan Dewan Moneter tidak berfungsi lagi. Dalam bidang perbankan, terdapat doktrin Bank Berjuang, berupa penyatuan seluruh bank-bank negara menjadi bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia atau BNI yang pendiriannya lewat Perpres Nomor 17 Tahun 1965. Dalam masa implementasi Bank Berjuang, Bank Indonesia diubah menjadi BNI Unit 1, sedangkan bank-bank milik pemerintah lainnya dibagi menjadi BNI Unit 2 V. Tahun 1968, Bank Indonesia sebagai agen pembangunan dan pemegang kas negara. Pada tahun 1968, pemerintah RI mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini mengembalikan tugas BI sebagai Bank Sentral Republik Indonesia dan menghentikan status BI sebagai BNI Unit 1. Salah satu pasal dalam undang-undang ini juga mengatur bahwa BI tidak lagi memiliki fungsi menyalurkan kredit komersial, namun berperan sebagai agen pembangunan dan pemegang kas negara. Sementara itu, melalui Undang-Undang Nomor 21 dan 22 Tahun 1968, bank-bank lainnya yang tergabung dalam bank tunggal berubah kembali menjadi bank pemerintah yang berdiri sendiri. Tahun 1988 deregulasi perbankan. BI mengeluarkan paket kebijakan deregulasi perbankan dengan nama Paket Kebijaksanaan 27 Oktober 1988 yang lebih dikenal sebagai Pakto 88 atau Pakto 27. Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong tumbuhnya industri perbankan dengan mempermudah perizinan dalam pendirian bank baru. Tahun 1907, krisis moneter Asia. Krisis moneter yang terjadi di Asia mendorong BI mengambil langkah-langkah kebijakan penanggulangan krisis, seperti penerapan kebijakan floating exchange rate untuk nilai tukar, penutupan bank-bank bermasalah, dan restrukturisasi bank-bank yang tidak sehat. Tahun 1999, adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia ditetapkan sebagai bank sentral yang bersifat independen. Undang-undang ini menetapkan tujuan tunggal BI, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan menghapus tujuan sebagai agen pembangunan. Sejak periode ini, BI menerapkan rezim kebijakan moneter dengan Inflation Targeting Framework. Dalam framework ITF, kredibilitas BI dinilai dari kemampuannya mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah.
Tahun 2004, pengesahan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen. DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini berisi tentang penegasan terhadap kedudukan bank sentral yang independen, penyempurnaan pengaturan tugas dan wewenang, dan penataan fungsi pengawasan BI. Tahun 2009, penegasan Bank Indonesia sebagai lender of the last resort. DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 1999 tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang. Undang-undang ini memperjelas dan mempertegas peran BI dalam fungsinya sebagai lender of the last resort. Tahun 2011, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah ke OJK. DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mengalihkan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK. Undang-undang ini membagi ruang lingkup pengaturan dan pengawasan mikroprudensial lembaga keuangan sebagai kewenangan OJK, sementara pengaturan dan pengawasan makroprudensial menjadi tanggung jawab BI dengan sasaran stabilitas sistem keuangan. Pengembangan perbankan Indonesia. Perbankan resilient, berdaya saing, dan kontributif tahun 2020 hingga 2025. Pada sambutan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan di buku Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia, beliau mengatakan, sepanjang tahun 2020 ini dan mungkin hingga beberapa waktu ke depan, perbankan nasional dihadapkan pada tantangan yang cukup fenomenal, yaitu pertama, peningkatan risiko kredit, dan kedua, perubahan ekspektasi masyarakat akan layanan perbankan. Epicentrum tantangan tersebut terutama muncul dari pandemi COVID-19 dan kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang mengikutinya. Tantangan yang pertama, peningkatan risiko kredit. Penurunan aktivitas ekonomi sebagai dampak kebijakan pembatasan sosial telah memberikan tekanan pada kinerja debitur dan memberikan dampak lanjutan pada peningkatan kredit berisiko tinggi, loan at risk. OJK secara responsif telah mengeluarkan kebijakan stimulus melalui POJK nomor 11 POJK 03 tahun 2020 dan direspon industri melalui restrukturisasi kredit kepada debitur yang berdampak pandemi COVID-19. Tantangan kedua, perubahan ekspektasi masyarakat akan layanan perbankan. Pembatasan sosial berskala besar juga telah mengubah perilaku masyarakat dalam melakukan transaksi dari sebelumnya, interaksi fisik ke arah virtual, demikian pula dengan penyelesaian pembayarannya. Kondisi ini menuntut transformasi struktural model bisnis perbankan antara lain melalui akselerasi layanan digitalnya. Agar industri dan juga kami sebagai regulator dapat melangkah ke arah yang sama untuk menghadapi tantangan tersebut, kami telah menyiapkan roadmap pengembangan perbankan Indonesia tahun 2020 hingga 2025 atau RP21. Roadmap ini menjadi pijakan dalam pengembangan ekosistem industri perbankan diiringi dengan dukungan transformasi pengaturan, pengawasan serta perizinan yang kondusif bagi industri untuk bertumbuh. Pandemi COVID-19 dan stimulus perbankan. Pelemahan perekonomian nasional akibat pandemi COVID-19 memiliki dampak yang besar terhadap sektor real. Kondisi sektor real yang tertekan tersebut berdampak pada meningkatnya risiko perbankan. Risiko kredit berpotensi mengalami peningkatan sebagai akibat melemahnya kemampuan debitur dalam mengembalikan kewajiban kreditnya. Sepanjang masa pandemi, fungsi intermediasi perbankan pun menurun cukup tajam.
akibat langkah antisipasi yang diambil perbankan untuk memitigasi potensi risiko kredit. Lebih lanjut, potensi risiko kredit tersebut dapat menyebabkan tekanan likuiditas dan permodalan pada bank-bank tertentu. Melihat kondisi tersebut, OJK mengeluarkan kebijakan yang bersifat kontrsiklikal sejak awal Maret 2020. Kebijakan kontrsiklikal tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas perbankan serta mendorong fungsi intermediasi perbankan guna menopang perekonomian nasional dengan memberikan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan perbankan dengan jumlah tertentu dan kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi kepada debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19, termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Tantangan perbankan jangka panjang. Yang pertama, perubahan perilaku dan ekspektasi masyarakat akan layanan keuangan. Yang kedua, kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional. Yang ketiga, inklusi keuangan masih rendah. Adapun risiko serangan siber, yang pertama, efisiensi perbankan nasional yang masih rendah. Yang kedua, perbankan syariah yang belum optimal. Tantangan perbankan jangka panjang keempat, yakni pembiayaan berkelanjutan belum optimal, di mana investasi infrastruktur teknologi informasi relatif besar dan pasar keuangan masih dangkal. Yang kelima, perkembangan digital ekonomi, yakni perkembangan teknologi informasi di bidang keuangan. Yang keenam, kompetisi dengan perusahaan teknologi finansial. Dan yang ketujuh, disparitas skala usaha dan daya saing antar bank yang tinggi. Tantangan perbankan jangka pendek. Yang pertama, pasar keuangan mengalami volatilitas yang tinggi. Yang kedua, pemulihan perekonomian global berjalan lambat. Yang ketiga, ketidakpastian penyelesaian pandemi COVID-19. Yang keempat, potensi berakhirnya kebijakan stimulus fiskal untuk pemulihan perekonomian. Yang kelima, resesi ekonomi. Prinsip dasar pengembangan perbankan Indonesia. RP21 disusun dengan memperhatikan beberapa dasar pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, mandat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK sebagai lembaga independen, OJK memiliki mandat untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Kedua, keselarasan pengembangan perbankan dengan program kerja pemerintah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, pengembangan perbankan harus sejalan dengan rencana program kerja pemerintah, terutama dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional sebagai penanganan dampak COVID-19. Yang ketiga, kebutuhan penguatan dan peningkatan daya saing perbankan. Pengembangan perbankan perlu diarahkan kepada berbagai upaya yang dapat menjaga ketahanan perbankan di masa pandemi agar stabilitas sistem keuangan tetap dapat terjaga. Yang keempat, peluang dan tantangan yang dihadapi perbankan di era digitalisasi, perubahan ekspektasi masyarakat akan layanan keuangan memaksa perbankan untuk menyesuaikan diri dan bertransformasi agar tetap menjaga keberlangsungan usaha. Konstruksi roadmap pengembangan perkembangan perbankan Indonesia tahun 2020 hingga 2025. Yang pertama, tujuan dan arah pengembangan perbankan yang resilient, berdaya saing, dan kontributif RP21 tahun 2020 sampai 2025. yakni penguatan struktur dan keunggulan kompetitif, akselerasi transformasi digital, peningkatan peran dalam pembangunan, dan penguatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan. 2. Prinsip pengembangan peluang tantangan perbankan, tantangan jangka pendek, COVID-19, peluang, dan tantangan struktural. Yakni kondisi perbankan nasional, revolusi ekonomi dan layanan digital, dan tuntutan kontribusi dalam pembangunan.
kebutuhan penguatan dan peningkatan daya saing perbankan, yakni ketahanan di masa pandemi dan era ketidakpastian global, daya saing di era digital, peran dalam perekonomian nasional. Yang keempat, Rencana Pembangunan Nasional RPJP 2045 dan RPJMN 2020 hingga 2024. Dan yang kelima, Mandat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK mengatur, mengawasi, dan melindungi sektor jasa keuangan. Roadmap pengembangan perbankan Indonesia tahun 2020 hingga 2025. Yang pertama, penguatan infrastruktur dan keunggulan kompetitif, yang diantaranya 1. Meningkatkan permodalan, 2. Mengakselerasi konsolidasi dan penguatan kelompok usaha bank, 3. Memperkuat penerapan tata kelola dan efisiensi, 4. Mendorong inovasi produk dan layanan. Yang kedua, akselerasi transformasi digital, yang diantaranya 1. Memperkuat tata kelola dan manajemen risiko TI, 2. Mendorong penggunaan IT game changers, Open AP, Cloud, Blockchain, AL, Super App, dan Omnichannel. Ketiga, mendorong kerjasama terkait teknologi. Dan keempat, mendorong implementasi Advanced Digital Bank. Yang ketiga, penguatan peran perbankan dalam perekonomian nasional, yang diantaranya 1. Mengoptimalkan peran dalam pembiayaan ekonomi. Kedua, mendorong mendalam pasar keuangan melalui multi-activities bisnis. Ketiga, mendorong perbankan syariah menjadi katalis ekonomi syariah. Keempat, meningkatkan akses dan edukasi keuangan. 5. Mendorong partisipasi dalam pembiayaan berkelanjutan. Yang keempat, penguatan pengaturan perizinan dan pengawasan, yang diantaranya memperkuat pengaturan dengan menggunakan pendekatan principle based. 2. Memperkuat perizinan melalui pemanfaatan teknologi. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dengan pemanfaatan teknologi yang optimal atau subtech. Dan yang keempat, memperkuat pengawasan konsolidasi atau kelompok usaha bank. Yang kelima, perangkat pendukung, yang diantaranya kepemimpinan dan manajemen perubahan. Yang kedua, infrastruktur teknologi informasi. Yang ketiga, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Dan yang terakhir, sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.